Pondok ini terbengkalai sekali, donaturnya pun nggak ada masih. Nah, alhamdulillah di gedung yang besar ini kita di Pondok Pesantren Al-Fatihah Putra, masya Allah ya. Ini ada santri ini. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, siapa nih namanya? Rehan. Nama Muhammad Saifullah. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatihah Jagung. Nah, ini santrinya gen Z, ada gen Z, ada gen Alpha gitu. Sebagian besar gratis ya, Sad ya? Sebagian besar nih gratis. Ini waktu setelah saya mondok, dan saya putuskan sih makin jadi dai aja. Yaitu menjadi jembatan untuk orang bisa berbuat amal soleh, bisa mencetak para generasi penghafal Al-Quran, menyelamatkan generasi bangsa dengan Qurani. Jumlah santri alhamdulillah dengan pulang perginya full day dan sebagainya alhamdulillah ada 15-an alhamdulillah. Mungkin saya tahu dengan masa lalu, tahu dengan mutu ibadah saya, tahu dengan posisi saya, intinya itu dengan saya ngajar pesantren ya, dengannya saya mudah-mudahan dengan inilah salah satu jalan saya untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalau mau ngomongkan dosa, mungkin banyak dosa kita nih. Nah, maka kalau nak masuk surga pun mungkin Allah alam bisawab, mungkin dengan saya barokahnya santri. Mereka ada dari kampung, bermacam-macam daerah. Kedua dari ada yang mampu, ada yang enggak. Memang awalnya kan memang pondok ini terbengkalai sekali, donaturnya pun nggak ada masih. Sampai pada saat itu mungkin donatur itu yang dua ya, setahu saya dua. Pertama dari Munzalan yang infak beras, sama Hijrah Peduli yang infak telur setiap bulan. Jadi memang waktu itu makanya ya itu aja. Jadi makanya memang mujahadah sekali. Air hujan, saya masukkan dalam kuali, saya panaskan sampai mendidih, saya masukkan telur 3 atau 2 butir, saya aduk-aduk, kasih garam, kasih penyedap rasa, dah itu makan anak-anak. Jadi bagi saya itu yang membuat saya ingin bertahan di sini karena bukan merekanya ya. Bagi saya yang butuh dengan mereka. Saya yang butuh tinggal di pesantren. Saya yang butuh akan ada kawan untuk sama-sama bisa mengamalkan ini agama. Seminggu setelah saya jadi imam di sana, saya terkejut dengan kedatangan santri-santri semuanya dari Gang Jagung pindah ke Masjid Kapal Munzalan Ampera. Maka alhamdulillah udah sempat jangka setahun saya di sana, dan orang kampung pun juga pengennya pondok ini diisi lagi. Yang saya dengar cerita dari Pak RT itu ada 2 pondok sudah mengisi, cuma dari orang masyarakat setempat, orang gang tidak mau menerima. Memang keinginannya bagaimana bisa anak pondok yang lama. Ya, maka mungkin dengan rasa bersyukur yang paling dalam karena udah ada tempat, jadi kami memutuskan untuk pulang. Ini jalan yang salah satu jalan yang insya Allah akan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikarenakan saya berpendapat bahwasanya tadi usia kita nanti akan suatu akan terputus, maka ayo banyak-banyaklah kita buat apa yang bisa kita buat dari amal kebaikan, yang bisa dengan ilmunya
Bagaimana dengan saya yang bawa dari pondok, maka saya bisa dengan ilmu saya memberikan kebaikan kepada anak-anak santri, bisa menjadi penghafal Quran, anak itu penghafal Quran. Yang bisa dengan hartanya, ini masih banyak sekali, berlimpah ruah jalan pahala. Tadi usia boleh terputus, amal jariah mengalir terus, maka ayo sama-samalah kita yang bisa dengan hartanya, ayo kita berdonasi dengan harta. Lokasinya di Jalan Komnya Sudarso atau lebih tepatnya Jeruju, atau dari Jalan Apel juga boleh. Langsung masuk ke Gang Jagung. Kalau dari Jeruju itu di samping bubur pedas Pak Ngah. Kalau subuhnya di atas, sama kegiatan ngaji subuhnya di atas. Jangan sampai ada satu ruangan yang memang nggak dipakai untuk berzikir kepada Allah. Maka waktu itu sebelumnya kita di sini lantai 2 ini gunakan untuk sholat, musolahnya. Ini musola ya Memang awalnya? Kedepannya memang kita akan jadikan musola, cuma masih faktor biaya, maka ala kadarnya. Dan untuk kamar-kamar ini kita gunakan untuk jamaah-jamaah sholat santri. Jadi ini satu jamaah, ini satu jamaah, yang mana mereka setiap sholat sunnah, tahajud, duha, tasbih, syuruk itu menggunakan hafalan Al-Quran. Macam ini dulu kan ini kita pakai nih, tentangkan kasih sejadah. Ini ya? Ini udah banyak koyak sekali, masya Allah. Maka masih banyak ladang pahala untuk abang kakak ayah bunda. Harapan saya sih nggak banyak. Yang penting pondok nih pertama ya, untuk abang kakak ayah bunda yang mempunyai keluasan harta. Ayolah sama-sama saya mengajak pribadi sebagai pengasuh Pondok Al-Fatihah. Masih banyak ladang pahala. Saya pengennya pondok ini makmur, pondok ini layak tempat tinggalnya, layak tempat tidurnya, layak makannya. Semuanya terpenuhi alhamdulillah, dan saya pengennya tuh pondok ini kedepannya itu jadi sentral para penghafal Quran, para alim-alim ulama yang bisa menjadi salah satu ladang dakwah yang bisa mencetak para dai-dainya Allah yang selalu bisa mengajak orang ke jalan yang benar, mengingatkan orang kepada Allah. Jadi juga di samping memang kekurangan bangunan. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini membakar sampah, jemuran santri. Jadi rencana memang ini awalnya kita gunakan untuk jemuran santri. Yang mana karena nggak ada jemuran, santri jemuran di sini. Yang dulu awalnya digunakan untuk jemuran ustadznya atau gurunya. Cuma santri juga ke sini kadang. Kalau nggak muat di mana, di setiap tiang ini sampai ujung. Oh. Tiang-tiang ini jadi tempat jemurannya. Tapi ini luas ini ya. Oh, jadi begini nih kondisinya. Memang besar sekali gedung ini nih. Besar sekali. Perlu perapian sedikit. Tangganya pun kurang memadai ya. Tapi keren. Ini usia milenial beliau. Di usia 28 sudah bisa buat pondok. Udah bisa menjadi pimpinan pondok. Kiai lah ya kalau bahasa kita ya.